Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa juga nih ya terkonek. Setelah tadi coba beberapa waktu apa namanya nggak bisa ya. Mohon maaf sekali. Ya ginilah namanya apa namanya teknologi. Jadi kita harus prepare terlebih dahulu ya. Terima kasih buat rekan-rekan sudah join ya dari Mirza Alonso dan kemudian juga rekan saya Yunur Hasanah, juga ada rekan Imam Faisal Hamzah ya. Nah, coba nanti ini sebuah awalan, mudah-mudahan nanti bisa apa namanya berlanjut ya. Kita bisa ajak, kita bisa rangkul teman-teman untuk sharing melalui Instagram. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi buat banyak orang gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini izinkan saya terlebih dahulu memberikan pengantar ya. Jadi ini kan masa-masanya ada yang bilang karantina, ada yang lockdown lokal atau apalah ya, banyak sekali lah. Intinya kemudian menuntut orang ya banyak di rumah. Di sisi lain itu satu kesempatan untuk bisa bareng dengan anak ya, orang tua membersamai anak gitu. Tapi di sisi lain juga ternyata ya soal katakanlah ya, di rumah juga tetap bekerja juga gitu. Di sisi lain gimana sih cara mengaturnya tuh? Nah kadang kita juga terus terang juga kadang emosi ya, bawaannya emosi gitu. Nah nanti akan join sama kita. Oke, ini Mbak Esti sudah ada ya, sudah hadir ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Ini saya nggak pakai headset soalnya. Ini saya sudah siapin tripod, sudah siapin macem-macem. Nah, oke. Langsung aja lah kita ajak buat Mbak Hesti buat join ya. Nah ini saya nggak sendiri, saya bareng dengan senior saya, panutan saya, Halo, Mbak Esti. halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Suara saya kedenger ya? Alhamdulillah. Kedengeran, Dengar ya? kedengeran. Dengar, Oke dengar, baik. dengar. Oke. Ini saya masih rada sedikit gaptek nih. Oke. Halo, ada yang nyapa nih. Halo Mirsa, apa kabar? Sehat ya? Kita lagi Alhamdulillah. tes Oh, ya. karantin nih. Disapa-sapa dulu kayaknya ya siapa aja ini Iya, mulai dari iya. mungkin ada yang Oke. temennya, ada yang temennya saya. Iya, boleh, boleh. Ini ada Mirsa. Mirsa ini dulu eh, tetangga di Samarinda waktu itu. Karena dulu nomaden, pindah-pindah. Oke, ada Dian juga. Halo Dian. Dian 2003 ketemu nggak? Pariman pernah ketemu Dian 2003? Masih ingat? Ini juga join nih hari ini. Iya iya. Oke, ada Nyayu, ingat ya Nyayu Nah, ya. ingat dong. Hai juga. Ini nggak tahu nih koneksi saya atau koneksinya Mbak ada apa namanya ada yang gimana gitulah. Agak-agak delay ya. Ya nggak apa-apa lah kita manfaatkan koneksi yang ada. Halo ada Ike. Oke. Halo Ike. Ini kayaknya ajak reunian ya kita ya. Mm, Iya. Oke. Green Heart Zone. Mm-mm. Ini saya Seru nih kalau dimonitoring. ngobrol. Iya. Terus Blue Ranger, ini ada Blue Ranger juga nih teman. Ayo reunian. Oke. Iya. Kayaknya kalau ketemu sama aku pasti kabarnya, ayo reunian gitu ya. Kelihatan banget Iya, kayak panitia-panitia reunian ya. iya kan terkenalnya. Jadi buat teman-teman semua, kami mengadakan live ini dalam rangka apa? Untuk kemudian satu ngasih
ya sesuatu yang mudah-mudahan ngasih manfaat lah buat ke masyarakat, buat Iya, publik gitu ya. Dan Mbak Esti betul. ini beliau ahli psikologi Undip dan juga beliau ini penggedenya IKAPSI, Ikatan Iya. Keluarga Bagian Alumni catat Psikologi. mencatat ya, sekretaris ya. Kayaknya itu dari dulu kayaknya ya. Kenapa? Dari dulu kayaknya sekretaris ya, bener ya. Sempat jadi ketua dulu Senat Oh, waktu itu 2004 2005 2004 2005 dulu ketua Senat. oh, iya 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 iya. Ya terus habis itu balik lagi. Balik lagi sekretaris lagi. Nah, eh, Gimana ada nih? Kita mau ngobrol-ngobrol apa nih malamnya? Batavia juga, terus inspirasi makanan. Nah ini. Nah Mbak, ini Ya. kita mulai speak terkait sama tema kita nih. Tema kita kan Mm-mm. gimana kita tetap menjaga ketenangan, terutama perasaan, emosi gitu ya. Di saat-saat Mm-mm. katakanlah dituntut juga work from home kan, anak-anak kan juga Iya, libur juga yang nggak libur, iya. dapat tugas Ini jadi bersekolah di rumah. Semuanya di rumah ya kita ya. semuanya di rumah gitu loh. Semuanya di rumah. Dari kerja, sekolah. Kalau yang ibu rumah tangga ya sudah pasti kerjaannya juga kerjaan domestik di rumah gitu. Semuanya kita terfokus di rumah sekarang. Nah, sehingga kan Iya, eh, di sisi lain itu menyenangkan. Sisi lain gimana sih maksudnya pengalaman mungkin secara personal dulu ya. Kalau saya terus terang memang selama ini aktivitas banyak di rumah. Jadi ya kadang-kadang ngerjain sesuatu nunggu anak mesti tidur dulu gitu kan. Atau kadang kerjaan belum selesai anak udah ngajak main gitu. Nah, iya, kalau Mbak sendiri nih kan berarti ada perubahan pola kerja ya. Seperti apa nih? iya betul. Iya, pasti ya. Sekarang ini kan kita memang dipaksa ya untuk beradaptasi gitu dengan kondisi dan situasi yang mengharuskan kita melakukan semua aktivitas itu di rumah gitu. Hmm. Jadi dari yang awalnya kita bekerja yang harus berangkat ke kantor, kemudian ini harus bekerjanya dari rumah, jarak jauh, semuanya menggunakan media online. Kemudian yang biasanya anak-anak bersekolah dari pagi gitu ya, sekarang harus bersekolahnya itu di rumah melalui media online juga. Bahkan juga dengan ada tugas-tugas tertentu nih, PR dari gurunya gitu yang sabrek gitu kan. Betul. Kemudian yang para ibu rumah tangga pun juga pasti akan harus beradaptasi juga gitu. Kenapa beradaptasi? Yang biasanya jam 7 pagi atau jam setengah 7 anak-anak sudah berangkat ke sekolah, suami sudah berangkat kerja gitu kan, yang biasanya melakukan aktivitas di rumah ya beres-beres ya, aktivitas di rumah yang macam-macam lah ya, sabrek banget tuh kalau kerjaannya di rumah tangga gitu, dari yang harus menyiapkan makanan gitu ya, belum lagi mungkin kalau yang punya baby gitu ya atau punya balita gitu yang belum bersekolah gitu, jadi rutinitas itu pasti bergeser, berbeda. Kalau pengalaman saya pribadi sih awal-awal itu ya, itu ada satu hal yang menarik, ada komentar dari anak saya, dia bilang begini, Mama itu biasanya kayak Barney loh. Tahu Barney kan ya? Dinosaurus yang baik hati, lemah lembut itu ya. Mama itu kayak Barney katanya gitu. Cuman setelah uh, masa seminggu pertama nih yang tugasnya banyak banget, terus apa namanya, anak-anak tuh kayaknya juga euforia ya, kayaknya dia di rumah, wah hore libur gitu ya, Ya itu yang libur. akhirnya agak-agak susah kita kendalikan gitu. Iya, akhirnya ada julukan baru buat saya gitu. Uh, iya, jadi Bukan katanya udah bukan Mama Barni lagi, tapi udah berganti nama jadi Mama T-Rex gitu. Bahkan katanya kalau T-Rex, saya bilang untung nggak jadi naga api ya gitu, masih belum sampai jadi naga api gitu. Saya bilang, loh kenapa Mama kok berubah jadi Mama T-Rex gitu? Yang manggilnya biasanya nada do-nya tuh do rendah, ini katanya do-nya udah do tinggi gitu ya.
Apalagi manggilnya itu yang biasanya manggil nama, manggil sayang, manggil anak gitu ya. Kadang kalau misalkan udah lagi jengkel nih, manggilnya nama lengkap gitu. Anak-anak itu udah anak-anak itu udah tahu banget kalau misalnya dipanggil nama lengkap, wah ini mama nih pasti ada sesuatunya nih gitu. Jadi pergeseran-pergeseran aktivitas, pergeseran waktu itu tuh pasti membuat kita juga mau tidak mau juga harus beradaptasi. Nah, hal ini tuh yang terkadang membuat kita proses adaptasi ini agak susah gitu ya untuk dilakukan karena tadi ada emosi-emosi yang masih belum bisa kita atur, masih belum bisa kita redam gitu. Terutama tadi kayak kewalahan gitu. Nih harus ngapain nih dengan segala macam tumplek-blek di rumah gitu sih. Itu pengalaman saya sih. Gitu. Kalau Pak Riman dijulukin ayah galak Ya, atau bagaimana? ya kalau saya itu kan sebenarnya memang anak itu istilahnya apa ya, suka sama saya kalau ditanya kamu sukanya sama ayah apa gitu. Ya biasa nemenin main gitu. Nah, ketika kemudian aktivitas di rumah, waktu bermainnya dengan anak kan berkurang. Ya, ya kayak Iya. gitulah. Kok Mbak mau sih ya itulah. Jadi ya kan saya ngampu kelas yang kadang istilahnya, nah itulah. Jadi kayak semua kan di depan laptop, bahkan mungkin pakai handphone, seolah-olah nggak berada gitu loh. Ya itulah. Ya tantangannya di situ. Nah, jadi Iya, ya seneng karena berada di rumah, tapi sisi lain juga apa namanya keberadaan kita kan apa namanya orang orang lain yang menilai ya, anak betul. ataupun nilai gitu. Ya sempatlah ada proses gitu gitu. Ya asik di Iya. rumah, ya ada asiknya. Nggak mau diajak main, ya itu tantangan. Iya. Iya, kayaknya ayah di rumah, tapi kok nggak bisa main gitu ya. Jadi posisi kita di rumah, tetapi aktivitas itu yang tadinya kita lakukan di luar, terus kemudian ini dibawa ke rumah gitu. Jadi bawa PR ke rumahnya kan gitu. Iya, ya itulah sekelumit 1 minggu awal berproses ya gitu. Kita beradaptasi gitu. Tapi sampai sekarang juga akhirnya mencari-cari gitu ya. Bagaimana sih caranya supaya kitanya juga nggak overwhelmed dengan kondisi ini, terus juga anak-anak juga tidak berubah mindsetnya bahwa oh ini mama mama ini memang masih menjadi mama yang barni, yang lembut, yang baik gitu ya. Mungkin ayah juga yang bisa bermain gitu. Jadi memang ada apa ya, ada cara-cara yang memang harus kita lakukan atau ada kondisi-kondisi yang harus kita apa namanya siasati lah gitu. Tadi ada yang dari bilang ada sweet bite apa tadi dia bilang jadi panda bertanduk. Kebayang panda bertanduk loh. Jadi memang ya kondisi-kondisi ini kadang membuat yang tadinya panda yang cute gitu ya, kemudian keluar tanduknya gitu ya, seperti itulah. Dan banyak banyak juga dari mama-mama curhat gitu ya, terutama anak-anak gitu ya, orang tuanya dari teman-temannya anak-anak itu juga pada curhat gitu. Ini anak-anak katanya karena di rumah itu mindsetnya adalah liburan gitu, bukan bersekolah di rumah. Gitu. Iya. Nah, Gitu. ada nggak mungkin istilahnya apa ya? Istilahnya ya kesulitan-kesulitan yang mungkin kalau anak emosi gitu. Ada nggak sih situasi yang katakanlah memang kita bikin gregetan lah kayak. Jadi kalau stresornya kan kalau mungkin di kantor kan mungkin terkait sama tugas yang banyak ataupun mungkin deadline ya. Tapi kalau di rumah Iya, kan mungkin sesuatu yang beda gitu. betul. Seperti misalnya nih ya, bekerja dari rumah gitu, work from home. Jadi kalau di kantor kita memang fokus diri kita dan situasi di sekitar kita itu mendukung kita untuk bekerja gitu. Sedangkan di rumah
kan sedikit ada perbedaan di situasinya gitu ya. Jadi misalkan kita lagi di depan laptop harus ngetik, sedangkan mindsetnya anak-anak ngajak kita bermain atau minta buat, kalau misalkan saya karena mamah-mamah ya gitu, yang katanya mereka harus, mah minta makan, mah bikinin ini, mah bikinin itu gitu ya. Itu yang harus lagi fokus ya, lagi fokus misalkan, terus harus ada yang jawil, mah boleh bikinin ini enggak? Itu kan yang langsung konsentrasi buyar seketika gitu ya. Sedangkan sama anak-anak kan juga nggak gampang gitu. Kok mama ini sibuk banget sih gitu. Jadi hal-hal kayak gitu. Terus selain itu juga terkait dengan konsepnya anak-anak ketika di rumah itu adalah libur, santai-santai gitu ya. Sedangkan tugas itu dengan deadline, ada PR-nya banyak gitu ya, harus ngeprint, harus ini kayak curcol ya. Jadi harus ngeprint gitu ya, harus ngerjain worksheet-nya yang banyak sekali gitu. Iya, sedangkan anak-anak itu yang di rumah bentar lama gitu kan, masih ada TV-nya lah, masih ada siaran TV. Kan siaran TV juga mendukung nih, ada film kartunnya bagus-bagus gitu ya. Gitu ya, jadi seminggu pertama itu memang banyak banyak situasi-situasi yang membuat kita ketika bekerja pun kita tidak fokus, kemudian ketika kita meminta anak-anak untuk merubah mindsetnya mereka ketika di rumah itu liburan menjadi bersekolah di rumah, itu juga butuh proses juga gitu. Ada yel-yelannya, ada yang tadi ya dari yang manggil, anak saya namanya Rafa, manggil misalkan Rafa, ya sekali, 2 kali agak tinggi sedikit Rafa, kemudian agak tinggi lagi gitu nadanya, semakin tinggi katanya gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang kadang bikin rasanya kewalahan gitu di awal ya. Gitu. Kalau sekarang sih sudah lebih santai. Sudah beradaptasi. Sudah tahu ya. Tapi pernah dapat curhatan gitu dari orang lain atau mungkin klien atau siapa yang mungkin dengan situasi yang ada ya, itu mungkin ngalami, ya bukan cuma soal pekerjaan, tapi mungkin sudah di rumah nggak ada kerjaan juga, terus kemudian situasinya berbeda. Apa yang harus dilakukan ya. Iya. Begitu. Iya. Yang biasanya sibuk, terus kemudian kerjaan mungkin yang ada pekerjaan-pekerjaan mungkin nggak jauh-jauh ya. Saya mencontohkan suami saya sendiri deh, gitu ya. Karena kita bekerja di bidang apa namanya, event organizer, korporasi, layanan, jasa gitu kan, dimana secara event kan udah nggak mungkin ada event ya kan, mengumpulkan orang lebih dari 10 aja tidak mungkin gitu. Jadi pola-pola pekerjaan yang tadinya sibuk di luar itu berbeda, berbalik 180 derajat gitu, karena semua event itu di hold semua gitu kan. Saya sendiri yang curhat. Jadi kita harus melakukan apa ya gitu. Jadi tidak hanya yang rumah, tetapi ada di mana tetap harus menjaga keberlangsungan tadi, kesejahteraan anak-anak, kesejahteraan keluarga, terus dapur tetap harus ngebul tadi ya gitu. Jadi mencari, dan itu stresor tertentu loh. Maksudnya ketika kita semakin kita berpikir keras apa yang harus dilakukan, semakin blank gitu. Betul. Semakin nggak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi memang harus diredam dulu, harus kita terima dulu kondisinya, situasinya memang kita memang harus bekerja dari rumah, terus kemudian situasinya memang kita tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan sesuai dengan jalurnya begitu ya. Jadi memang harus mencari sesuatu yang baru gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Dan di situ kadang karena kepepet biasanya lebih kreatif kita. Gitu. Betul lah. Iya gitu. Jadi ya akhirnya muncullah ide-ide kreatif yang berbagai
macam bisa kita lakukan gitu. Mungkin hobi-hobi yang dulu pernah dilupakan sekarang dilakukan lagi gitu. Itu sebagai salah satu caranya untuk mengisi yang tadinya bingung apa yang harus dilakukan. Coba deh, apa sih kira-kira hobi saya yang dulu, siapa tahu itu bisa bermanfaat, setidaknya bermanfaat dulu buat diri kita untuk mengisi waktu gitu. Kalau misalkan menghasilkan kan itu bonus ya. Iya. Mm-mm. Nah, selain itu kan kadang kalau misalnya ya sebelum-sebelumnya mungkin ya permasalahan hidup banyak, mungkin juga stres pekerjaan gitu kan ya. Kadang kan juga Iya, ada jeda waktu nih main ke tetangga ngobrol. Kalau sekarang kan gimana mau ngobrol? udah Ya, nggak bisa nongkrong cantik ngopi-ngopi nggak bisa ya. ya kan kita kita kan masyarakat kita itu kan sangat-sangat apa namanya sosialnya kental ya. Iya, Ya, betul, betul. jadi perlulah support sosial gitu. Nah di rumah Iya. sendiri ngobrol sama ketemu ya pasangan, ketemu sama ini itu lagi Ya, yang dibahas. bosen ya ketemunya. Iya, rutenya itu kan dari kamar, ruang tengah, dapur, ruang tengah lagi, meja makan, kamar gitu ya. Kayaknya itu aja sih bolak-baliknya gitu. Peta hariannya tuh seperti itu gitu. Jadi dari ketemunya juga lalu lintasnya orang-orangnya itu aja gitu. Ya, menjembataninya sih sekarang kita banyak sekali dimudahkan dengan teknologi. Ya, Teknologi. sekarang ya seperti ini ya gitu. Walaupun kita tidak berada di tempat yang sama gitu kan, tapi kita masih bisa berkomunikasi gitu. Kita masih bisa bertatap muka secara virtual gitu ya. Jadi kebutuhan akan bersosialisasi itu masih tetap bisa kita lakukan walaupun caranya itu berbeda gitu. Kalau sekarang memerlukan media penyambungnya gitu. Kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Sekarang kita di Instagram, kemudian biasanya juga bisa di WhatsApp gitu. Kemudian ada juga yang menggunakan Zoom. Nah, banyak sekali gitu fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Kita masih bisa bertatap muka gitu kan, masih bisa melihat oh keadaannya baik-baik aja gitu kan, udah seneng ya gitu. Ada yang ya bisa ngobrol walaupun cuma 10 atau 15 menit gitu. Atau mungkin obrolan singkat 5 menit tapi sudah bisa melihat oh oke, ngelihat wajahnya, ngelihat kondisinya baik-baik saja. Nah, itu sudah bisa menjadi obat buat kita. Gitu. Ini persis yang dibilang sama ada Pak Slamet Riyadi ya, beliau Iya. di Medan di Serdang Bedage ya. Nah ini video call Hmm. bisa juga dijadikan solusi bersilaturahim. Ya, Betul sekali. Jadi video call. Jadi ada sekarang bisa konferensi ya. Jadi nggak cuman sekedar berdua saja gitu. Bisa berempat, yang grup kecil, ada yang bisa berbanyak orang gitu kan. Apalagi kayak sekarang pelajaran pun anak-anak materi juga guru menyampaikan juga kelas virtual ya gitu. Jadi ya anak-anak di masing-masing tempat, gurunya juga di tempat tertentu gitu, tetapi bisa berkumpul dalam melalui di satu media gitu. Ya semuanya bisa dijembatani. Ya alhamdulillah kita hidup di dalam kondisi zaman teknologi yang sudah canggih gitu ya. Gitu. betul. Itu sudah sangat-sangat memudahkan buat kita. Gitu. Halo, nih menyapa anak nih. Ya, mau ikut online juga, hai? Ya, kalau bosan di rumah, anak ya perginya ke tempat eyangnya gitu. Iya, sama lah kalau di sini juga. Yang karena rumah eyangnya juga berdekatan gitu. Jadi ya sesekali kalau bosan di rumah gitu, keluar rumah ya ke tempat eyang gitu ya. Atau kadang eyangnya kalau bosan juga di rumah main ke sini gitu. Ya hal-hal seperti itu masih bisa kita lakukan gitu kan, Iya. tidak terlalu banyak kontak dengan orang juga gitu. Jadi yang langsung aja tujuannya misalkan ke rumah eyang, langsung aja ke rumah eyang, jangan mampir-mampir dulu gitu. Ya, pokoknya ya langsung gitu. Nah,
Kalau misalnya yang jauh-jauh gimana tuh ya kan sampai ada yang nggak bisa pulang kampung juga ya atau bahkan juga ada tuh yang ganggang itu ditutup Harus ada ada nggak ya? pemeriksaan dulu ya. Ya. Ya, ya kembali lagi sih. Memang eh, silaturahim itu penting gitu ya. Maksudnya kita juga namanya dengan orang tua. Termasuk saya pun juga tidak bisa pulang nih ke rumah orang tua saya gitu. Orang tua saya kebetulan di luar Jakarta gitu kan. Jadi ya agak sulit juga nih untuk keluar keluar dari Jakarta. Apalagi Jakarta kan agak sangat dibatasi ya ruang lingkup ruang gerak kita gitu. Ya, tetapi itu tadi seperti yang disampaikan bahwa kita masih bisa video callan, ya, masih bisa ngobrol, ya, masih bisa ngobrol gitu. Ya, walaupun tidak bisa bersentuhan langsung, memeluk juga tidak bisa langsung gitu ya, tetapi setidaknya dengan melihat, dengan tetap berkomunikasi itu sudah menjadi jembatan untuk kita tetap bisa ngobrol, tetap bisa bertegur sapa gitu. Jadi manfaatkanlah apa yang bisa teknologi yang ada gitu. Itu Iya mau sangat-sangat penting. iya mau nggak mau akhirnya kan jadi solusi ya teknologi ya. Nah buat yang Betul. barusan join juga kami sedang membahas jadi ada Mbak Esti Novita Sari ya. Kami sedang membahas tema terkait gimana sih kita tetap menjaga istilahnya apa ya? Emosi Ya ya. emosian lah di rumah kan gitu kan ya. Betul. Biasanya Iya. rumah mindsetnya adalah orang pulang buat santai. Istirahat ya. Betul. Tapi kemudian kan semuanya sekarang juga bekerja di rumah, bahkan juga anak-anak di rumah gitu. Sehingga Bersekolah di rumah. kumpul juga di situ. Iya, betul. Sebenarnya untuk menjembataninya juga karena kita lalu lintasnya di rumah ya, jadi memang perlu setiap karena kan setiap anggota keluarga kan punya jadwalnya masing-masing ya, punya aktivitasnya masing-masing. Sehingga sangat perlu kita duduk bareng, misalkan ayah, ibu, anak gitu kan, menentukan jadwal bersama gitu. Hmm. Menentukan jadwal bersama. Itu sangat-sangat membantu untuk menjembatani tadi keriuhan yang ada gitu. Jadi supaya nggak macet gitu ya, trafiknya nggak macet nih gitu ya. Gitu. Jadi ya perlu juga diatur pertama jadwal pastinya gitu. Jadi perlu ngumpul berembuk lah istilahnya gitu kan. Uh, jadi masing-masing itu punya waktu kapan yang memang bisa benar-benar fokus untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing gitu. Seperti anak-anak di sekolah gitu kan. Anak-anak kan ada jamnya nih, misalkan ada apa namanya pemberian materi jam 8 pagi gitu. Kemudian ada yang setoran hafalan, kemudian yang ayahnya juga harus bekerja dari rumah gitu kan. Nah, jadi waktu-waktu itu memang harus diatur sedemikian rupa gitu. Yang kedua juga yang bisa menjembatani adalah membuat satu tempat yang memang di situ diperuntukkan untuk bekerja atau bersekolah gitu. Misalkan sediakan satu tempat nih, pojok tertentu deh di mana ditentukan gitu. Yang itu bisa menghindarkan kita mungkin setidaknya mengurangi gangguan-gangguan tadi misalnya kayak di kamar yang di kamar kerja misalnya atau kamar kamar tamu yang disulap menjadi kamar kerja misalnya atau mungkin kamar anak-anak yang tadinya hanya buat istirahat, buat tidur, buat santai itu juga dikondisikan sedemikian rupa bahwa anak-anak kalau misalkan belajar bersekolah itu melalui di kamarnya masing-masing gitu. Itu juga bisa. Terutama kalau buat saya yang kebetulan saya juga punya balita ya, anak yang di bawah 2 tahun itu kan yang wah ngeliatin kakaknya gitu kan. Nah, itu kayaknya kakaknya kalau dicolek lagi serius lagi dicolek kan langsung wah gitu ya. Gitu. Iya, jadi memang sangat perlu sekali disediakan satu tempat yang bisa memfasilitasi masing-masing anggota keluarga itu untuk beraktivitas untuk bisa fokus menyelesaikan tugasnya masing-masing. Gitu. Jadi bikin jadwal
Terus tentukan tempatnya mau di mana nih, gitu. Kantornya di mana, gitu. Sekolahnya ada di sudut mana, gitu ya. Ya, yang aman dari gangguan-gangguannya juga. Gitu. Ya, nah, Ya, menarik sekali. Selain tadi betul. kita memang di awal-awal beradaptasi dengan situasi, kita proses Iya, dan akhirnya ketemu polanya, masuk betul. masih ke keseharian kita, terus kemudian ada waktu bersama, terus kemudian juga Betul. Family tempatnya. bonding. Nah, Ya. Nah, ini kayaknya dari Pak Imam. Halo Pak Imam. Iya, ini kayaknya betul sekali nih. Jadi sekarang memang kita yang tadinya waktu buat keluarga, waktu dengan keluarga itu hanya diisi pada saat weekend gitu ya. Tapi sekarang memang benar-benar setiap hari gitu ya, kita ketemu sama anggota keluarga kita dari bangun pagi sampai dengan tidur malam, aktivitasnya di rumah. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dulu tidak kita detect ya gitu, tidak terlihat, sekarang jadi tampak gitu ya. Dan di satu sisi itu kan memang efek positifnya adalah bisa menguatkan lagi gitu. Benar katanya Pak Imam bahwa menguatkan family bonding dan mengajarkan anak-anak untuk merencanakan kegiatan sederhana gitu. Nah itu tadi yang saya bilang, kita perlu jadwal gitu. Sehingga anak-anak pun juga tadi konsepnya dia di rumah itu ternyata di rumah juga tidak hanya bisa bersantai loh, tetapi juga bisa aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, terus tugas-tugasnya juga bisa diselesaikan di rumah gitu. Jadi pergeseran pergeseran situasi ini bukan berarti semuanya dampaknya negatif, tidak gitu. Kita harus bisa mengambil hal-hal positif, menggali lagi apa saja sih yang bisa kita dapatkan dengan situasi yang semuanya berada di rumah. itu Karena saya yang mungkin menemukan kuliner yang yang masak pagi tapi tetap masih enak terus gitu kali ya. betul betul. Dan ini juga tantangan loh, maksudnya buat para mamah-mamah di luar sana ya gitu, yang biasanya kalau sarapan cuma nyiapin sarapan pagi kalau makanan ya gitu. Kalau Betul. siang anak-anak makan di sekolah, terus kemudian suami juga makan di kantor gitu kan, nanti baru masak lagi mungkin makan malam. Kalau sekarang itu nggak cuma 3 kali sehari gitu, pagi sarapan, jam 10 ada snack pagi, jam 12 makan siang, jam 3-an snack sore gitu ya. Terus makan malam, belum lagi kudapan malam menjelang tidur ya kan. Jadi udah berapa kali itu masuk dapur ya kan. Gitu. Jadi ya saya barusan mendapatkan ini nih. Eh, Barusan ngobrol-ngobrol di grup, kebetulan di grup teman-teman alumni di 2002. Hmm. Eh, Bagaimana tadi menjembatani yang sering masuk keluar sering keluar masuk dapur gitu ya, mama-mamahnya nih yang setiap setiap jam kayaknya cuma jeda 2 jam 3 jam ada yang nyolek lagi minta bikinin makanan gitu. Akhirnya para mama-mama ini berinisiatif untuk membuat satu semuanya tuh diterjunkan di dapur gitu. Ada yang bagian motong, ada yang bagian ngupas, ada yang bagian icip-icip mungkin ya kalau misalkan masih kecil gitu, atau misalkan nyiapin piring, sendok dan sebagainya gitu. Jadi memang semuanya itu bagaimana semua aktivitas ini bisa dilakukan dengan happy gitu dan melibatkan semua anggota keluarga terutama anak-anak gitu. Jadi anak-anak juga untuk mengisi kegabutannya istilahnya gitu ya, kalau anak-anak remaja tuh gabut Iya. nih mah gitu, ya udah sini ngupasin bawang deh gitu ya kan, atau ngupasin wortel deh gitu. Atau misalkan kalau misalkan lapar nih mah, oh ya udah itu tinggal direbus aja, oh itu tinggal digoreng aja gitu kan. Jadi bisa bisa disiasati dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Banyak cara sebenarnya ya, Ya, setelah kita gali lagi gitu ya, jadi memang lebih kreatif gitu. kreatif Dan nih ya. betul gitu. Jadi ya memang perlu, oh ada satu lagi yang penting, memang perlu ketika kita meredam emosi gitu ya. Kalau sudah
sudah merasa kewalahan banget nih gitu. Ada kalanya kita perlu duduk diam 2 sampai 5 menit deh untuk bisa menenangkan diri gitu. Ya namanya kita sebagai pribadi kan pasti punya kapasitas, punya punya puncaknya ya gitu, puncaknya emosi, jangan sampai meledak gitu ya, udah jengkel banget, udah capek banget mungkin ya. Jadi perlu sediakan 2 sampai 5 menit gitu untuk bisa duduk, minum teh hangat mungkin, atau yang suka ngopi bisa ngopi gitu ya, duduk ya 2 sampai 5 menit untuk bisa meresapi lagi gitu kan. Apa sih hal-hal positif yang bisa kita dapatkan ketika kita berada di rumah? Anak-anak bisa lebih dekat dengan kita, dengan pasangan juga kita juga bisa lebih banyak waktu ngobrol gitu. Ya di situ hal-hal positif itu bisa kita gali lagi gitu. Terus apa yang bisa kita lakukan, karena eh, yang diperlukan yang paling utama adalah kita perlu untuk menerima dulu kondisinya, memang mengharuskan kita menghadapi situasi ini gitu. Jadi kita menerima dulu kondisinya supaya ya tadi ini belum beres, itu belum beres gitu ya, rasanya kan eh, Nggak 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 selesai-selesai. nggak tenang kalau nggak selesai gitu ya gitu. Tapi ya memang kondisinya begini ya, rumah agak berantakan sedikit ya wajar gitu ya, jangan terlalu sering aduh rumahnya nggak rapi, berantakan, yang ada pusing sendiri kitanya Iya, gitu betul, betul. ya. Jadi ya terimalah kondisinya memang seperti ini. Jadi ya kita bisa menerima diri, kita juga bisa menerima situasinya gitu. Tenangkan dirinya juga, tenangkan diri kita masing-masing juga. Kalau sudah overwhelmed itu bisa ya tadi misalkan waktu 2 sampai 5 menit. Ucapkan terima kasih buat tubuh kita, buat mental kita gitu ya, bahwa kita sudah bisa melaluinya gitu, sudah bisa menghadapi situasi yang buat sebagian orang itu, bukan hanya sebagian orang, buat semua orang itu punya kesulitan masing-masing nih gitu. Tetapi kita memang mau tidak mau harus melewatinya, harus melalui Nah, gitu. buat apa namanya dari IKAPSI sendiri ada nggak Mbak untuk katakanlah misalnya Mm-mm. oke deh, ada yang memang kita-kita yang katakanlah memang bisa bekerja di rumah, tetapi kan ada juga mungkin yang tempat tertentu butuh support ya, secara Ya, entah mungkin masker atau mungkin bantuan sembako kayak gitu. mm, Atau kalau misalnya iya, mau apa mau ngasih donasi gitu, kemana gitu? Mumpung ada di oke. sini. Oke, ya nanti IKAPSI pasti akan membuat satu wadah atau satu sarana untuk teman-teman bisa berkontribusi mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan saat ini gitu. Nanti akan kita apa namanya buat satu rekening penampung gitu ya. Kebetulan ada datanya, cuman kebetulan ini saya nggak tidak berada di dekat saya sekarang gitu datanya. Cuma nanti pasti akan kita umumkan melalui berbagai media sosial ya gitu. Jadi kita pasti menerima, dan selain itu juga kalau misalnya teman-teman membutuhkan support ya Hmm, gitu. Karena kan kondisi seperti ini pasti banyak sekali yang terdampak ya gitu. betul betul. Jadi jangan ragu-ragu untuk bisa kontak, kalau misalkan nggak enak di grup bisa kontak ke komtingnya masing-masing gitu ya. Untuk eh, jangan segan-segan untuk, memang kalau kita perlu bantuan ya sampaikanlah gitu. Jadi semoga teman-teman yang lain pun itu juga bisa membantu. Seperti itu. Ya Jadi setidaknya kalau misalnya ngomong dan sama-sama kesulitan kan ada temennya. ada temennya, betul. Nggak cuman sendiri gitu ya. Bisa curhat-curhatan itu sudah cukup membantu ya gitu. Ternyata mau minta bantuan kok apa namanya ada orang lain yang lebih parah jadinya kan nggak jadi. Iya, betul. Ya memang di sini kita kondisinya memang sama-sama em, sama-sama punya dampak kesulitan masing-masing ya gitu. Tetapi bukan berarti itu menutup
menutup jalan untuk kita saling membantu juga kan gitu. Malah di situ eh, sangat apa ya, sangat sangat diperlukan sekali untuk kita bisa saling tolong menolong, saling membantu gitu di lingkungan terdekat kita aja dulu. Gitu, apa yang Nah, bisa kita lakukan gitu. Apapun itu. siap. Nah, buat pemirsa semuanya, pemirsa ya. Nah, ini sebuah awalan, nanti Ya, berikutnya kita akan undang juga entah melalui Instagram saya atau mungkin nanti dari Kapsi. Ya, pokoknya ini kan kita mulai dulu gitu ya. Ini ada juga Mbak betul sekali. Viviani atau biasa dipanggil Mbak Vivi ya. Iya, halo Mbak Vivi. Halo Iya, beliau Mimi. Wah, ada Mimi juga di sini. ada siapa lagi ya? Ya, buat Safitri Aliza, Mas Ayot juga, terus kemudian Haliza, terus Pak Slamet nih join nih. Wah, Beliau- ini juga dan ada juga nih yang cerita dari Nur Maf MZ. Beliau mengatakan bahwa saya malah seneng banget ada WFH ini loh. Karena biasanya LDR. Nah, biasanya long distance relationship atau long distance marriage ya. Jadi mau tidak mau juga suami-suaminya yang tadinya harus berjauh-jauhan sekarang pulang ke rumah gitu. Jadi ya satu hal kesempatan yang luar biasa gitu untuk bisa, iya, untuk bisa berdekatan juga dengan pasangan, dengan ayahnya anak-anak gitu, atau dengan ibunya anak-anak gitu. Itu suatu hal yang menyenangkan sekali pastinya gitu. Iya, iya, iya. Kan biasanya kan Mm-mm. seperti yang Bang Toyib katanya ya. Tak pulang-pulang. Iya, Ini belum lebaran di rumah. iya. Oh, ini ada juga pertanyaan juga, banyak juga mendadak jadi stres. Oh, tadi sudah kita jawab ya, kalau udah biasa kerja kemudian kaget pada saat harus work from home gitu. Solusinya seperti apa? Solusinya tadi yang bisa saya sampaikan adalah pertama buat jadwalnya gitu kan supaya juga nggak rebutan jam ya gitu. Jadi memang perlu berembuk semuanya. Kalau perlu jadwalnya ditempel gitu. Jadi sudah paham nih jam-jamnya. Oh, ini jamnya ayah harus bekerja. Terus ini jamnya anak-anak untuk bersekolah misalnya begitu. Ada kegiatan yang harus online dan segala macam gitu. Itu perlu dibicarakan. Kemudian juga um, apa namanya tadi membuat tempat, disituasikan, dikondisikan gitu. Di pojok mana aja deh bebas gitu yang mungkin bisa meminimalisir dari gangguan-gangguan tadi ya. Gitu. Jadi secara emosi pun kita juga tidak ada udah mungkin sudah stres gitu ya, terus ditambah dengan situasi-situasi yang atau kondisi yang tadi colekan dari anak lah, yang anak ngajak main atau apa, padahal harus fokus gitu. Nah, untuk meminimalisir itu jadi perlu sekali ada ruangan atau tempat khusus yang memang sengaja dikondisikan untuk bisa memfasilitasi kita bekerja. Ya setidaknya artinya kalau meja memang ini khusus buat mungkin buat ayah, buat bunda Iya, seperti itu. betul. Jadi Ya memang kalau misalnya wah mikir tempat itu wah tempatnya udah penuh barang-barang nih. Ya artinya memang khusus kerja khusus buat ini gitu ya. betul. Ini ada juga pertanyaan bahwa bagaimana cara mengatasi kejenuhan yang semuanya dilakukan di rumah. Nah, Nah ya, ini ini banyak sekali. Ya, awalnya jenuh sekali di rumah kayak kita nggak ngapa-ngapain gitu. Tetapi saya akhirnya mencari gitu ya, hobi apa sih sebelumnya yang mungkin perlu kita terlupakan ya gitu. Yang tadinya mungkin suka nulis atau tadinya suka baca buku atau tadinya mungkin suka utak-atik sesuatu gitu ya, itu bisa dilakukan kembali. Dan kesempatannya sekarang adalah kita bisa melibatkan semua anggota keluarga kita gitu. Jadi tidak hanya kita sendiri gitu. Jadi misalkan nih hobinya baca buku gitu ya, bisa tuh ajak anak-anak kita yo storytelling ya gitu. Jadi bisa menceritakan gitu ceritanya.
gitu ya, cerita dari buku ini seperti apa gitu. Anak-anak juga seneng dong gitu, karena mereka juga bosen juga. Siapa bilang anak-anak nggak bosen juga, apalagi Iya, yang punya remaja nih, anak-anak remaja kan, pasti mereka eh, sangat sangat apa ya, namanya remaja itu kan aktivitasnya yang biasa padat gitu ya, terus di ya rumah kadang yang udah ada tugasnya udah mana. selesai gitu. Iya, mereka pasti akan mencari-cari aktivitas-aktivitas apa yang bisa dilakukan ya gitu. Memang banyak cara, jadi bisa dilakukan sesuai dengan hobi, terus gali lagi keahlian-keahlian yang bisa kita lakukan gitu ya. Misalkan suka masak gitu, oke coba dioprek-oprek lagi resep-resepnya mungkin gitu. Siapa tahu menemukan makanan baru, nah, kan bisa disajikan untuk keluarga, nah, itu seneng banget tuh gitu keluarga juga gitu. Banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Nah, Gitu. kalau saya sendiri kadang itu kan ngajak apa namanya diajak main sama anak ya. Itu kalau permainannya itu aja, bosen ya, bosen. Iya, Jadi berasa ini kalau hari ini harus mikir main apa, besok apa. iya. Perlu juga dari yang tadi saya bilang menjadwalkan, itu perlu juga menjadwalkan aktivitasnya mau ngapain gitu. Jadi kita nggak bingung, misalkan dalam 1 minggu ke depan nih, aktivitas kita mau ngapain aja, dan buatlah sedetail mungkin. Gitu, misalkan dari jam 7 sampai jam 8 jam 9 9 10 gitu. Dibuat sedetail mungkin. Bahkan aktivitasnya pun hari ini, hari Senin, mau main apa, hari Selasa mau main apa, hari Rabu mungkin mau permainan-permainan tertentu, itu masih bisa bisa kita atur untuk dalam jangka waktu seminggu ke depan gitu. Jadi dalam 1 minggu ke depan itu pun ini ketika berjalan kita masih bisa memikirkan lagi nih gitu, apalagi ya gitu. Apalagi sekarang memang kita sudah lebih banyak waktu untuk rebahan ya, rebahan sambil browsing-browsing biasanya gitu. Nah, itu banyak sekali ide-ide permainan-permainan yang bisa kita terapkan di rumah. Ya, betul betul. Iya, gitu. Ya Jadi akhirnya rebahan yang produktif ya. ngandelin YouTube, ngandalin Google. Iya, betul. Minta anak misalkan yang biasanya beli mainan, yang tadinya anak-anak beli mainan jadi di luar gitu kan di toko mainan, kalau sekarang kita bikin yuk gitu kan. Jadi hari ini misalkan membuat sesuatu mainan yang tutorialnya kita bisa lihat di Instagram ada, di YouTube ada gitu. Minta anak-anak membuat dari bahan-bahan yang bisa kita eh, dapatkan di rumah gitu. Mungkin dari barang-barang atau yang tidak terpakai, bisa bisa dari kardus, bisa dari kotak susu misalnya, atau dari macam-macam lah gitu. Jadi minta anak-anak untuk membuat mainan sendiri. Itu juga bisa kita lakukan. Tadi juga ada sharing dari Ninin juga, dia posting di Instagram, dia apa namanya, melakukan permainan motorik di rumah. Wah, seru banget gitu, harus nyusun-nyusun piramida dengan gelas-gelas gitu ya, gitu dilakukan semua sama anak-anaknya gitu. Itu seru banget gitu. Jadi tidak hanya terbatas permainan dengan gadget aja gitu, bahkan mungkin sekarang anak-anak yang biasanya biasanya sangat ketergantungan banget dengan gadget, sekarang mereka pun bosen gitu. Bosan ya, Main bosan gadget juga aja kan. gitu, Tiga bosen gitu loh. Iya, akhirnya mereka mencari aktivitas lain yang entah main bola lah. Main bola pun juga walaupun sampai di garasi saja ya gitu, nggak bisa keluar rumah gitu. Tapi setidaknya mereka juga bergerak gitu. Yang tadinya mainan handphone terus apa segala macam, mantengin Instagram gitu misalnya ya. Ini sekarang ngerasa bosan, handphonenya akhirnya ditaruh, terus dia melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, masak misalnya gitu ya. Itulah yang dilakukan dalam keseharian kita nih, yang saat ini bisa kita lakukan gitu. Nah, ada nggak ya Nah, belum terjawab ya? Tadi tadi ada ya Bu Norma ini rekan ngajar juga beliau suami di luar kota karena apa namanya harus work from home akhirnya semua di rumah gitu. Ada semuanya di rumah, betul.
mengapresiasi ya istilahnya apa ya? Ya penting lah kayak gini untuk kemudian bisa memberikan pencerahan atau hal-hal pandangan yang positif gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi kita pun juga karena dengan kan kondisi ini memang kondisi yang stressful ya gitu. Jadi bagaimana yang kondisi stressful ini bisa kita maknai menjadi sesuatu hal yang bermanfaat buat kita gitu. Jadi kalau kita hanya menilai dari sesuatu hal yang dari negatifnya saja, nggak akan ada habisnya gitu. Jadi Betul betul. bagaimana kita lebih menggali dari sisi positifnya gitu. Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Apa manfaatnya buat kita gitu. Itu akan lebih lebih apa ya? Lebih membuat kita optimis menjalani hari-hari. Gitu. Dan secara Lagi emosi pun juga kan juga lebih. Kenapa? lagian yang ngalamin juga banyak alias rame-rame jadinya kan. Iya, rame-rame kok kita. Jadi jangan khawatir menjalaninya sendiri gitu. Rame-rame kita. Rame-rame Semuanya ya. masih punya permasalahan masing-masing gitu. Ya, betul betul Iya, betul. betul. Jadi ya nggak perlu cemas juga gitu ya. Nggak perlu cemas, tetapi tetap perlu waspada gitu, Hmm. dengan mengupayakan yang terbaik. Ya, itu Oke kalau Mbak, ini dari saya seperti itu. kita nggak berasa sudah ya hampir 1 jam Berapa ya. lama ya? 1 jam ya? Padahal Nggak berasa loh ngobrol-ngobrol. iya, kan tujuannya awalnya ya buat awalan lah kita coba gitu, sudah nggak berasa 1 jam nih. Adakah mungkin Mm-mm. pesan-pesan buat semuanya deh yang menyimak ataupun eh, mengikuti di sini ya? Apa nih pesan-pesannya? Mm. Pesan-pesan saya sih untuk diri saya sendiri juga ya, untuk kita Iya, semua ya gitu. banyak. Ya, dalam menghadapi kondisi seperti ini, setiap orang pasti memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Ya, dari semuanya berubah. Kebiasaan-kebiasaan kita berubah, rutinitas kita berubah, bahkan secara kondisi sosial ekonomi pun kita juga berubah gitu. Dan itu memang tidak bisa kita pungkiri gitu. Jadi awalnya adalah yang perlu kita lakukan adalah menerima dulu, menerima bahwa Hmm. kondisinya seperti ini gitu. Dengan menerima ini kita lebih bisa mengambil sisi positifnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan sehingga dengan kondisi keterbatasan ini bisa kita lakukan dengan lebih baik gitu ya. Jadi ada Imam nih, ada Ica. Akhirnya bisa membela negara dengan rebahan ya. Aku nggak rebahan kalau sekarang ya, duduk ini. Iya. Ini yang biasanya di rumah, terus istilahnya rebahan. Mereka lah pahlawan. Mereka lama-lama, iya betul gitu. Terus Jadi pahlawan situasi sekarang adalah ya di rumah. iya betul sekali. Jadi ya memang mengkondisikan kondisinya memang harus stay at home ya. Jadi pahlawan di sini ketika kita kalau dulu bersatu kita utuh, bercerai kita runtuh ya. Kalau Mhm. sekarang kita memang harus menjaga jarak nih satu sama lain gitu ya. Harus masing-masing rebahan di rumah gitu ya, stay at home gitu ya. Ya pesan saya itu jadi gali terus apa yang bisa kita lakukan, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk membantu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu di sekitar kita. Terus maknai kondisi ini dengan sesuatu hal yang positif. Tadi bisa membangun bonding dengan keluarga, kemudian kita juga bisa lebih kreatif, kita bisa mengajak anak-anak juga untuk turut serta dalam eh, Aktif. beraktivitas. Bahkan perlu juga anak-anak mengetahui karena ayahnya kerja di rumah, mamahnya kerja di rumah. Oh, itu tuh kerjaannya ayah saya. Oh, itu tuh kerjaannya ibu saya gitu. Dan selain itu juga untuk para garda terdepan untuk permasalahan Kesehatan. COVID-19 ini adalah para dokter, para medis ya, semoga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan gitu ya,
gitu. Kita bisa membantu mereka dengan stay at home gitu. Jadi ya maksimalkan kondisi yang kita berada di rumah ini untuk menjadi lebih positif lagi gitu. Dan beradaptasilah gitu, karena di awal pasti sangat sangat menguras emosi kita ya, tetapi ketika kita sudah bisa menerima, kita bisa beradaptasi gitu, insya Allah kedepannya juga akan lebih baik, karena kita nggak tahu nih ke depan akan berapa lama gitu kan, kita masih dalam posisi yang bertanya-tanya juga gitu, Betul. selesainya kapan gitu, kita penuh ketidakpastian gitu, daripada kita hanya memikirkan sesuatu hal yang eh, kita pun juga masih belum tahu gitu kan, jadi ya apa yang bisa kita lakukannya kita lakukan, ya kita lakukan. Oke, baik nih buat terima kasih banget buat Mbak Esti ya dari IKAP Sama-sama, terima kasih juga. Agak Psikologi. miring nih sebentar ya. Iya. Dan buat semuanya yang join, walaupun tetap ada juga yang barusan join ya, ada Mbak Nina, ada Mas Ya, Ri, dan juga Kak Kins. Nah, sampai ketemu lah. Insya Allah saya besok. Fajin, sepupu saya ini Kan baru kita join. bisa adain lagi dan ya kan giliran ya alumni banyak yang nanti setiap hari Oh, setiap. banyak banget gitu. Tinggal ditodongin aja satu-satu nih kayaknya. Ya, tinggal tunggu callingan kita ya. Betul betul. Kita udah mulai tekan tombol start berikutnya nanti kan saya kira Iya, banyak. pasti harus 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 ikut berpartisipasi ya gitu. Karena dengan cara ini merupakan salah satu cara kita juga, selain untuk silaturahim juga untuk apa, dari permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa kita, dari hasil obrolan ini bisa diambil manfaatnya. Insya Allah, mudah-mudahan. Bismillah. Amin, 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 amin. Oke, baik Mbak Esti dan Ya, juga semuanya ya. ya, Kita terima akhiri kasih banyak. pada kesempatan atau sesi kali ini ya. Mudah-mudahan Ya, kita semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala senantiasa amin dalam ya rabbal alamin. Amin. ya. Mari Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik semuanya itu tadi obrolan dengan Mbak Esti Novitasari ya. Nah, kita akan sambung, insya Allah kita coba untuk rutinkan nanti besok atau ya berusaha untuk setiap hari. Kalau misalnya saya nggak bisa menghadirkan rekan-rekan psikolog, ya nanti saya bisa sharing sendiri ya. Ya, apa yang saya ketahui dan sekiranya bermanfaat. Dan semuanya boleh untuk bisa join juga ya. Saya berbagi juga melalui YouTube channel Psikologi Menjawab. Nah, silahkan